kita akan baca beberapa cerita seram. Jadi pastiin kalian dengar dengan nyaman dan jangan sendirian. Yang pertama, di tengah-tengah hutan kayu. Aku tumbuh di tengah-tengah hutan kayu, tanpa tetangga di sekitar. Kami memiliki 60 hektar tanah dan sisanya adalah rawa-rawa. Jadi pada dasarnya aku tinggal jauh dari pemukiman. Pada musim semi, ketika aku masih berumur 14 tahun, aku pergi ke tengah-tengah hutan bersama anjingku. Aku hanyalah satu-satunya anak dan orang tuaku sedang pergi ke kota. Ketika aku bermain bersama anjingku bernama Max, aku ingin melemparkan bola agar Max mengambil bolaku. Tetapi aku selalu merasakan sesuatu menyentuh. Aku tetap tidak menghiraukannya karena aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi ketika aku ingin melemparkan bola lagi kepada Max, ada sesuatu yang mendorong sikuku ke atas sehingga aku melempar bola jauh melambung ke atas. Lalu bola itu menghilang. Hal ini terus terjadi 3, 4, 5 kali sehingga membuatku merasa resah. Lalu aku pulang ke rumah bersama Max. Berjalan menuju rumah membuatku sangat tidak nyaman karena kami jauh dari pemukiman dan kami di tengah-tengah hutan. Sekitar 1 jam setelah kami sampai di rumah, tiba-tiba garasi terbuka sendiri. Lalu Max mulai menggonggong sangat keras. Ketika itu, aku berpikir bahwa itu mungkin ibu atau ayahku yang datang dari kota. Jadi, aku mengintip dari lubang jendela untuk melihat ayah dan ibuku pulang. Saat aku mengintip di jendela, ternyata di garasi tidak ada siapa-siapa, tapi Max tetap menunggu. Lalu aku membuka pintu pelan-pelan dan memanggil nama ayah, berharap ayah menjawab. Dan ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Lalu aku keluar dari pintu dan mengecek semua pintu yang ada di rumah. Dan ternyata semua masih terkunci. Max masih terus menggonggong dan aku merasa ini sangat aneh. Lalu aku menarik Max dan masuk kembali ke kamar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar ada yang membuka pintu lagi. Lalu Max mulai menggonggong sekeras-kerasnya dan aku mulai merasa resah. Aku mencoba berpikir positif dengan membayangkan bahwa bunyi tersebut bukanlah pintu yang dibuka, melainkan hanyalah deserian angin yang lewat. Lalu aku mendengar tapak kaki yang mulai menapaki tangga. Aku cukup lega karena aku pikir akhirnya ayah datang juga dan aku tidak sendirian lagi. Lalu seketika handle pintu di kamarku berguncang dengan cepat, seperti ada seseorang yang mencoba masuk paksa dari luar. Seketika aku berlari dan mengintip dari lubang pintuku, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Aku bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu menghidupkan semua lampu. Sekitar 1 jam setelah itu, aku mulai merasa lega, meskipun aku masih merasa ketakutan. Lalu seketika, handle di kamarku mulai bergerak-gerak lagi, seperti ada seseorang yang ingin masuk dari luar. Ternyata, kali ini itu adalah ulah Max, karena Max ingin keluar dari kamar. Lalu, aku membuka pintu untuk Max.
Aku mengikutinya menuruni tangga hingga ke bawah dan ruang tengah. Lalu, aku mulai penasaran, apakah ada hantu yang sedang mengganggu. Lalu, seketika aku berteriak, "Hantu! Jika kau benar ada, tunjukkanlah dirimu." 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga 5 menit. Tidak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Lalu, aku berteriak untuk kedua kalinya, "Hantu! Jika kau benar ada, tutuplah pintu itu." Lalu aku menunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tidak terjadi apa-apa. Lalu, ketika aku berbalik untuk memanggil Max, tiba-tiba pintu tertutup dengan keras. Aku berpikir positif bahwa itu adalah angin biasa yang mendorong pintu, lalu dia tertutup. Tapi hatiku makin penasaran. Lalu aku kembali berteriak, "Hantu! Jika kau benar ada, buka kembali pintu itu." Aku menunggu kembali. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Tidak terjadi apa-apa. Seketika aku merasa sangat lega. Ternyata tidak ada hantu di rumah ini, dan hanya perasaanku saja bahwa ada hal aneh yang terjadi di rumah ini. Aku dan Max kembali ke kamar, dan aku mengunci pintu dan menunggu ayah pulang. Dan ternyata selama 4 jam ke depan, gagang pintu di kamarku terus bergerak seperti ada orang yang ingin masuk dari luar. Aku selalu mendengar suara tapak kaki naik turun tangga di luar kamar. Aku sangat ketakutan. Lalu aku menyembunyikan diriku di bawah tempat tidur bersama Max. Aku tidak menceritakan ini kepada ayah dan ibuku 4 bulan ke depan. Tapi suatu ketika, ayahku pulang berburu, dan ia terlihat sangat sedih. Lalu aku bertanya, "Ada apa, ayah?" Lalu ayahku pun menjawab, "Aku sangat sedih karena aku ingin menembak 2 ekor rusa di tengah hutan tadi. Tetapi tembakanku meleset karena ada sesuatu yang mendorong tanganku ke atas." Lalu aku sangat kaget, dan aku menceritakan semuanya pada ayahku saat itu juga.